Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi KS dari Samudra Kebijakan. Udah hadir Pak Reni, guru pembimbing, Bu Kori penguji, dan orang tua Sam. Silakan Sam, bisa dimulai presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudra Kebijakan dari kelas 7. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan KS saya di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Kita masuk ke daftar isi. Nah, pertama ada pelajaran yang saya minati dan saya pilih. Lalu ada daftar topik, ada topik yang saya pilih dan saya minati. Lalu ada explanation, ada application, ada self knowledge, ada perspektif, ada reflection, rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah pelajaran yang saya minati dan saya pilih. Pelajaran yang saya pilih adalah pelajaran PJOK. Alasannya dikarenakan saya merasa bahwa saya menonjol di mata pelajaran ini dibanding mata pelajaran yang lain. Pelajaran favorit saya juga PJOK. Lalu di sini ada daftar topik yang sudah dipelajari di PJOK. Yang pertama ada sepak bola, lalu ada voli, ada senam lantai, ada berenang, dan ada atletik. Dan ini adalah topik yang saya pilih. Topik yang saya pilih adalah atletik. Alasannya dikarenakan saya tertarik belajar atletik dan saya orangnya aktif dalam berolahraga dan ingin mempelajari lebih dalam tentang atletik. Nah, langsung ini masuk ke explanation. Apa itu atletik? Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia yang berisi gerakan dasar manusia, yaitu ada berlari, melempar, melompat, dan berjalan cepat. Eh, Atletik juga sering disebut sebagai mother of sport atau induk dari segala olahraga karena hampir semua olahraga itu menggunakan gerakan dasar yang ada di atletik. Nah, atletik juga tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga kekuatan, ketahanan tubuh, teknik, dan konsentrasi. Nah, apa saja sih cabang-cabang atletik? Seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan-gerakan atletik atau cabang atletik itu ada 4, yaitu lari, lompat, melempar, dan jalan cepat. Nah, kita masuk ke lari. Jenis-jenis lari itu ada 5. Yang pertama ada lari jarak dekat. Nah, ini tuh sekitar 100 meter sampai 400 meter. Nah, kalau lari jarak dekat ini fokusnya tuh ke kecepatan maksimum. Yang kedua ada lari jarak menengah. Ini tuh sekitar 800 sampai 1.500 meter lah. Nah, ini tuh kayak fokusnya kepada kecepatan dan stamina. Nah, kalau ada juga lari jarak jauh 5.000 meter sampai 10.000 meter. Ini tuh menguji daya tahan tubuh. Ada lari estafet 4 kali 100 meter atau 4 kali paras meter. Nah, yang dimaksud dari 4 kali 100 meter ini tuh jadi empatnya tuh jumlah pelarinya. Nah, 100 meternya itu jarak pelarinya. Jadi mereka tuh 4 pelari itu tuh pas lari 100 meter tuh jadi ada yang saling estafet juga pakai tongkat gitu. Nah, lalu ada lari gawang. Nah, ini tuh berlari sambil melewati rintangan kayak gawang gitu. Tapi gawangnya tuh nggak tinggi kayak gawang sepak bola, kayak sekitar 1 meter lah, ya 1 meter lah sekitar pinggang saya gini. Nah, di sini ada jenis-jenis lompat. Pertama ada lompat jauh. Jadi ini melompat sejauh mungkin dari papan tolakan. Lalu ada lompat tinggi. Nah, itu lompat melewati mistar setinggi mungkin. Lalu ada lompat galah. Jadi melewati mistarnya tuh lompatnya tuh menggunakan galah buat melewati mistarnya. Lalu ada lompat jangkik. Nah, ini tuh rangkaian gerak hop step sejauh mungkin. Nah, ini ada jenis-jenis lempar. Pertama ada tolak peluru. Jadi mendorong bola besi itu sejauh mungkin. Lalu ada lempar lembing, melempar lembing kayak melempar tombak gitu. Lalu ada lempar cakram, jadi melempar dan melepaskan cakram logamnya.
Lalu ada lontar martil. Nah, ini tuh memutar bola berat pakai kawat terus dilepasin gitu. Nah, ini ada jalan cepat. Nah, jalan cepat itu tuh berjalan dengan teknik khusus, tidak boleh sampai lari. Nah, ciri khususnya itu salah satu kakinya tuh harus selalu menyentuh tanah. Nah, ada kayak lari jalan cepatnya tuh ada yang 10 km, 20 km, ataupun 30 km. Nah, tujuannya atletik tuh apa sih? Nah, pertama ada mengembangkan kebugaran jasmani, ada melatih kecepatan, kelincahan, kekuatan dan daya tahan, ada meningkatkan sportivitas dan disiplin, dan menjadi dasar bagi banyak olahraga kayak sepak bola, bulu tangkis, basket, dan lain-lain. Mengapa penting untuk memahami atletik? Memahami konsep atletik itu penting karena atletik merupakan dasar dari hampir semua gerakan olahraga. Dengan menguasai lari, lompat, lempar, dan jalan cepat, seseorang bisa meningkatkan kebugaran tubuh seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Nah, aplikasi. Di sini saya memilih nomor satu, yaitu bagaimana kamu bisa menerapkan konsep atletik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep atletik itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan bergerak dan menjaga kebugaran tubuh. Atletik mengajarkan dasar-dasar gerakan seperti berlari, melompat, melempar, dan berjalan cepat yang semuanya berguna untuk aktivitas fisik harian. Lalu ada self knowledge. Di sini saya memilih nomor 5. Apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri setelah mempelajari atletik? Setelah mempelajari atletik, saya menyadari bahwa tubuh saya punya kemampuan yang bisa berkembang jika dilatih secara rutin. Saya menemukan bahwa saya bisa lebih kuat, lebih cepat, dan atau lebih tahan lama berlari dari yang saya kira jika saya berlatih terus-menerus. Lalu ada perspektif. Di sini saya memilih nomor 2. Apa saja keuntungan dan kerugian dari berbagai sudut pandang tentang atletik? Keuntungannya, yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Dua, melatih disiplin dan konsistensi. Ketiga, membangun teknik dasar olahraga lain. Kerugiannya, ada risiko cedera. Latihan yang berat bisa membuat stres. Lalu peralatan bagus kebanyakan mahal. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih saya. Mangga Pak Randy silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Sam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sam, untuk pembawaannya kamu sangat lugas dan clear ya. Bapak suka nggak banyak gitu ya. Terdengar dengan jelas. Cuman dari Bapak itu presentasi kamu latarnya sangat bagus. Cuman tidak berkesinambungan dengan apa materi yang kamu bawakan, Sam. Kita kan sedang membawakan topik olahraga nih ya. Tapi latar belakangnya dengan gambar yang bagus ini sayang sekali tidak nyambung gitu. Semoga nanti bisa diperbaiki ya ke depannya ya untuk KS selanjutnya. Terus untuk dari segi materi yang hendak ditanyakan dari Bapak adalah eh sebenarnya atletik ini Bapak juga kaget ya kamu milihnya materi atletik. Mungkin karena belum ada materi bola basket gitu ya. Kayaknya kalau ada bola basket mah pilihnya bola basket. Dari atletik ini kira-kira Sam ini kan mengandung tadi ya bisa menambahkan daya tahan, kekuatan, disiplin segala macem. Apakah Sam itu melakukan hal yang sama dengan presentasi ini gitu? Apa Sam juga sering melakukan kegiatan atletik nggak? Kalau saya mah Pak seringnya mah main bola sih, bukan kegiatan kayak lari jauh gitu atau lempar gitulah. Seringnya mah main Nah, bola. iya, Bapak juga melihatnya seperti itu habisnya. Jadi untuk atletik ini walaupun pembahasannya Sam ini sangat banyak gitu ya dan bagus untuk penjelasannya komplit. Cuman untuk dari sini sepertinya Sam sama atletik ini nggak ada apa ya permainan bola permainan sama ke atletik itu rada jauh. Kira-kira apa aja sih keterkaitan atletik ini kan tadi kan kata Sam mother of sport ya si atletik teh geuning.
Kira-kira keterkaitan atletik terhadap sepak bola atau bola basket yang Sam sukai itu apa? Keterkaitannya Mm-mm. yang saya sukai dari Keterkaitan dari atletik nih yang Sam bawain terhadap olahraga permainan bola basket sama sepak bola ya yang Sam suka tuh. Ini apa bersamanya gitu. keterkaitannya? Ya bisa persamaannya juga. Jadi kalau misalnya kayak keterkaitannya ya gerakannya tadi kayak gerakan sepak bola kan itu juga berasal dari ada di atletik juga ya kayak lari, lompat, lempar gitu. Jalan cepat juga ada sih. Terus kalau basket juga sama sih. Gerakannya juga sama. Nah, manfaatnya juga sama juga sih. Baik, karena gerakan dasar tadi ya, ada melompat, berlari yang dibutuhkan oleh cabang olahraga lain juga. Untuk atletik ini kan sudah sangat lama ya. Harusnya sih sama Paluki ya lebih mendalam ya. Untuk atletik ini ada beberapa cabang olahraga dan paling banyak cabang olahraganya tadi sudah disebutkan juga. Kira-kira Sam kalau tiba-tiba tertarik sama atletik mau pilih cabang yang mana Sam? Saya pengennya yang lari aja, Pak. Iya, yang lari. Kenapa? Soalnya emang saya orang-orangnya tuh suka lari sih, gak terlalu suka kayak ngelempar gitu atau lompat. Menurut saya lebih capek lah daripada lari. Capean lari lah, Tapi kalau capean lari lompat, atuh Sam. maksudnya lebih seru lah kalau lari mah. Kamu belum nyobain aja lempar cakram kayak gitu-gitu itu seru sekali sebetulnya gitu ya. Cuman tidak ada saja keterbatasan saja. Ntar kamu cobain deh ya nanti ya kalau misalkan di ACC segala macem kita tambah materi atletiknya gitu. Ntar kamu harus rasakan juga seperti apa cabang yang lain yang belum pernah kamu rasakan. Iya, dari segitu aja ya dari Bapak mah udah bagus. Cuman tadi saja yang slide-nya aja yang jadi catatan mah. Terima kasih Sam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Randy. Mangga Ibu Kori, dipersilakan. Oke, Sam, presentasi pertama KAS-nya ya. Sudah bagus. Eh, percaya diri. Sam rajin olahraga, ada exercise setiap hari, Hmm? Gimana, Bu? rajin berolahraga, olahraga kecil, Ya sering lah main bola main biasanya bola. juga. Oke, iya. Kan ada 8 anak Indonesia hebat itu salah satunya berolahraga setiap hari. Itu ya. Oke, Ibu akan menguji Sam dengan pertanyaannya seperti ini. Ini contoh pertanyaan lari pendek ya. Lari pendek 400 meter. Sam sudah pernah lari pendek berapa? Paling Lari maksimal berapa pendek. meter? Kalau saya mah yang ingat mah 1,3 kilometer ingatnya. Yang paling Oh, diingat. wah. Nah, gitu. Udah pernah berarti ya. Nah, kira-kira bagaimana Sam menjaga stamina agar sampai tuh ke 1,3 meter? Terkadang kan kita baru setengahnya tuh udah ngos-ngosan gitu. Bagaimana agar kita stabil menjaga badan agar sampai ke yang diharapkan itu 1,3. Bagaimana Sam eh, mengatur kecepatan, stamina dalam jarak sekian? Kalau saya mah kan pas dites juga banyak orang yang pas awal-awal teh langsung lari cepat gitu. Nah, terus pas tengah-tengah itu emang mulai kecapean, tapi kalau saya tuh caranya awal-awal tuh larinya jangan langsung sprint gitu, jangan langsung cepet banget. Jadi nyantai aja, tapi jangan terlalu nyantai juga. Jadi harus gak cepet, gak lambat juga. Jadi kayak jogging lah, kayak jogging. Nah, terus pas mau akhir-akhir itu baru deh kalau saya mah sprint, soalnya kan yang lain juga jadi pas di tengah-tengah tuh kan jadi langsung pada ngos-ngosan tapi saya mah masih jogging biasa. Nah, pas akhir-akhir jadi saya sprint gitu sih caranya biar staminanya stabil lah, nggak pas tengah-tengah capek. Oke, ada pengaturan ininya stamina juga ya di diri kita ya. Oke, baik.
Eh, terima kasih, Sam. Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Bu Kori. Kita lanjutkan dulu ya presentasinya ke refleksi. Silahkan. Nah, refleksi. Nah, di sini ada kekuatan saya. Nah, jadi kekuatan saya itu saya cepat mengetik di laptop, jadi jadi slide presentasi Canva ini. Nah, kalau kelemahannya itu saya suka menunda-nunda waktu saat membuat Canva. Di sini ada rencana tindak lanjut pertama dari siswa. Nah, saya harus lebih rajin dan tidak menunda-nunda waktu saat membuat Canva agar lebih cepat selesai pekerjaannya. Lalu yang dari guru mengawasi saya agar saya tidak malas-malasan saat membuat Canva. Yang dari orang tua menyemangati saya agar saya tidak malas dan menunda-nunda waktu. Lalu membantu saya saat saya kesulitan membuat Canva. Terima kasih. Oke, terima kasih Sam. Mangga di situ ada hadir Ibu, mangga silahkan. Ibunya Ya, Sam, ya, mangga Bu. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Sam, ya, alhamdulillah ya presentasinya sudah bagus. Saya menunjukkan rasa ada percaya diri gitu ya. Jadi artikulasinya juga jelas, suaranya cukup lantang gitu. Jadi kayaknya semua paham. Untuk masukan, mungkin baiknya di depan disampaikan juga kan waktu SD, Sam kebetulan juga pernah mengambil, Bunda lupa 2 semester apa gitu ya, kelas 4 apa kelas 5 kalau nggak salah mengambil eskul atletik juga kan ya waktu itu kan ngotot pokoknya aku mau ngambil atletik jadi memang ada minat di atletik mungkin itu disampaikan di kayak latar belakang gitu ya kenapa memilih gitu kan di samping mungkin juga kayaknya ada ini dipilihin ya kebetulan dari sekolah ya dipilihin itu tapi juga emang kebetulan saya punya minat itu dan itu disampaikan gitu jadi kenapa memilih saya ada minat dan kebetulan waktu SD gitu juga mengambil eskul atletik gitu ya misalnya jadi itu ya tambahan kecil aja. Lalu untuk kayak latar tadi mungkin sama Pak Randy kebetulan menyampaikan sempat tadi gitu, cuman mungkin kayaknya udah nggak keburu ya saya mengganti pas Bunda lihat tuh juga kanvanya itu memang eh, kurang bersesuaian kali dengan materi atau tema yang dibawakan gitu. Jadi kalau atletik baiknya memang background gitu ya, misalnya kayak wallpaper dan latar belakang kanvanya bagusnya memang tentang atletik juga lah atau minimal kayak tentang olahraga yang menunjukkan oh ya anak-anak sedang olahraga atau apa jadi mungkin lebih nyambung. Itu mungkin kalau dari Bunda, tapi alhamdulillah sudah sampai dikit lagi kali apa eh, ketika menghadap audiens. Jadi lebih banyak kalau bisa memang pandangan itu nggak melihat ke ini, tapi udah cukup bagus lah, udah cukup berimbang. Tapi mungkin next time lebih banyak, mungkin langsung menghadap ke audiensnya gitu, lebih banyak menghadap ke audiens gitu, ketimbang misalnya menengok ke layar yang ada di belakang saya gitu. Jadi ya mukanya jadi agak nggak terlalu kelihatan. Kayak gitu sih. Tapi udah bagus semua, hebat, alhamdulillah gitu. Makasih Ibu Guru, Bapak Guru Ya, yang sudah terima membimbing juga, membimbing saya membuat ini. Ya, terima kasih juga Bu. Kalau pilihan topiknya anak-anak yang memilih Bu. Jadi kami Oh itu ya. memberikan, jadi anak yang memilih pelajaran apa dan topiknya anak sendiri yang memilih. Oh baik Bu ya. Ya, mungkin karena dulu pernah saya punya pengalaman yang ternyata ya di atletik ya, jadi kayak ingin apa pernah menguasai ya, jadi ingin mendalami lebih bagus lagi. Ya, terima kasih atas masukannya tadi SM ya. Bagus sekali Canva ya. Kita juga tertarik cuma mungkin nanti disesuaikan ya. Cari. Oke, alhamdulillah sudah bagus presentasinya. Silakan ditutup, Sam. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam foto dulu, Sam. Oh ada foto dulu. Ada bundanya nih. Oke, terima kasih. Berapa? Jam 11.15. 10 menit lagi.